kita bahas kemarin yang mengenai sifat-sifat dari eksponen. Jadi seringkali eksponen ini dihubungkan dengan yang namanya bentuk akar. Jadi kalau di sini bentuk akar Bapak buat ya sifat yang ke-8 lah katakan ya. Akar A tambah B ya, akar A tambah B dikurang 2 kali akar A kali B itu sama dengan akar A dikurang akar B. Nah, contoh ya, Bapak kasih contohnya. Jadi misalkan akar 5 dikurang 2 akar 6. Nah, berarti di sini kamu lihat nak, si 5 ini itu adalah dua bilangan yang kita jumlahkan, hasilnya 5, dan si 6 ini dua bilangan yang kita kalikan ya. Jadi masih tetap bilangan yang sama. Ketika kita kalikan 6, kita jumlahkan 5. Berapa dia? Iya, itu adalah 3 dan 2. Jadi kita buat nak, si A itu harus lebih besar daripada si B ya. Maka ini adalah akar 3 dikurang akar 2. Paham? Nah, itu dia bentuknya. Nah, yang kedua itu akar A ditambah B ditambah lagi 2 akar AB. Nah, sama saja ya. Ini sama dengan akar A ditambah dengan akar B. Nah, contohnya bisa saja seperti yang tadi ya. Bapak kasih contohnya. Katakanlah dia misalkan akar 7 ditambah 2 akar 12. Berarti langsung ingat nak, ada dua bilangan, kita jumlahkan dia 7, kita kalikan dia 12. Berarti ngambilnya nih dari perkalian nak. Perkalian 12 itu bisa saja dia 6 kali 2. Tapi 6 kali 2 apakah itu sama dengan 7? Nah, 6 tambah 2 sama dengan 7? Tidak ya. Nah, cari lagi perkalian 12 yang lain. Perkalian 12 yang lain berarti 4 kali 3. Benar, 7. Berarti ini sama dengan akar 4 ditambah akar 3. Akar 4 itu berapa? 2. Iya, berarti 2 ditambah akar 3. Paham ya? Oke. Ya, di sini ada soal STIS ya. Soal STIS itu apa? Sekolah Tinggi Ilmu Statistika nak ya. Nilai dari akar pangkat 5 1/243 tambah akar pangkat 3 dari akar pangkat 2729 tambah akar dari akar pangkat 3 1/64 tambah akar dari akar pangkat 4 256 sama dengan, nah ini sebenarnya gampang saja nak ya. Nah, kita ubah dulu 243 itu berarti 3 pangkat berapa itu? Bagus, itu 3 pangkat 5. Berarti ya akar pangkat 5 dari 1/3 pangkat 5 ditambah, nah sama dengan akar pangkat 3, akarkan lagi 729. Iya, itu 3 pangkat 6. Oke, tambah hal yang sama lagi nak 64. Ya, itu 2 pangkat 6. Bagus, berarti akar dari akar pangkat 3 dari 2 1/2 pangkat 6 ditambah 256 itu 2 pangkat 8 ya. Berarti akar dari akar pangkat 4 dari 2 pangkat 8. Nah, ini nak sama dengan kemarin kan sudah Bapak kasih, kalau ada 1/A pangkat N, naik dia itu menjadi A pangkat minus N. Bagus. Berarti ini menjadi 3 pangkat minus 5. Ya, masih di dalam akar pangkat 5. Itu ya. Tambah ini akar di dalam akar. Berarti ini kan sama dengan gini nak, yang kemarin 3 pangkat 6/2. Karena di sini 2 kan. Nah, ini masih ada akar pangkat 3. Tambah, nah ini berarti 2 pangkat minus 6 ya, bagi 3, tapi masih di dalam akar. Jadi sekali satu kita kerjakan ya. Tambah, berarti ini akar, iya 2 pangkat 8 bagi 4. Sampai sini paham ya. Jadi di sini ada yang sifat yang keempat ya, yang naik dia ke atas, sama sifat yang pakai akar nak, sifat yang ke-6 kalau nggak salah Bapak ya. Nah, ini sama dengan berarti dibagi ya, kalau ada akar jadi dibagi pangkatnya.
Berarti 3 pangkat minus 5 dibagi 5 ditambah 6 bagi 2 3. Berarti 3 pangkat 3 dibagi 3 dari sini kan. Tambah 2 pangkat minus 6 bagi 3 minus 2 dibagi 2 karena dia akar. Tambah 2 pangkat 8 bagi 4 2 per 2 karena akar saja. Nah, sudah gampang. Berarti minus 5 dibagi 5 itu 3 pangkat minus 1 ditambah 3 pangkat 1 ditambah 2 pangkat minus 1 ditambah 2 pangkat 1. Berarti ini sama dengan, nah buat aja nak, 3 tambah 2 berapa? 5. Berarti 3 pangkat minus 1 itu kan 1/3. Berarti 1/3 ditambah 1/2 ditambah 5. Nah, udah samakan penyebutnya. Berarti per 6 ya, per 6. 6 bagi 3 2, kali 1 tetap. 6 bagi 2 3, kali 1 tetap. Tambah, ini kan per 1. Berarti langsung kalikan aja. 6 kali 5, 30. Maka hasilnya itu adalah 35 per 6. Oke, paham ya? Di sini ada soal dari LKS 1 nomor 6 ya. Sama-sama kita mengerjakannya. X pangkat setengah tambah X pangkat min setengah sama dengan 2. Tentukanlah nilai dari X pangkat 2 tambah X pangkat minus 2. Nah, kalau seperti ini nak, ya, bagaimana cara kita supaya dia berpangkat 2? Kita kuadratin ini ya kan. Berarti coba X pangkat setengah ditambah X pangkat min setengah sama dengan 2. Kita kuadratin kiri dan kanan nak ya. Harus matematika itu adil. Kalau kita kuadratin yang ruas kiri, maka ruas kanan juga harus kita kuadratin ya. Berarti kalau X pangkat setengah dikuadratin, berarti itu sama dengan, atau Bapak kasih dulu ya, kalau dia ada A ditambah B, kalau ini kita kuadratin nak, itu hasilnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B, atau A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Waktu SMP sudah kamu temukan ini ya. Nah, sekarang anggaplah A-nya itu X pangkat setengah, B-nya itu X pangkat min setengah. Berarti kalau kita kuadratin itu menjadi X pangkat setengah kuadrat ditambah X pangkat min setengah kuadrat ditambah 2 kali X pangkat setengah kali X pangkat min setengah sama dengan 2 kuadrat. Iya, 4. Nah, pangkat dipangkatkan menjadi perkalian. Berarti ini X pangkat 1. Ya, nggak usah ditulis sebenarnya. Tambah X pangkat min 1 ditambah 2 kali. Nah, ini sama-sama X variabelnya. Berarti pada perkalian pangkatnya kita jumlahkan. Berarti X pangkat setengah ditambah min setengah 0. Ya, 0 ya. Sama dengan 4. Nah, sifat yang pertama nak, A pangkat 0 Bapak bilang kemarin berapa? Iya, 1. Berarti X pangkat 1 ditambah X pangkat min 1 ditambah 2 sama dengan 4. Karena hasilnya ini adalah 1. Berarti nak, kalau 2-nya kita pindahkan ke sana, berarti dapat X pangkat 1 ditambah X pangkat min 1. Itu hasilnya adalah 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ini masih X pangkat 1. Yang ditanya itu nak X pangkat 2. Oke, kita kuadratin lagi kiri dan kanan. Ya, kita kuadratin lagi kiri dan kanan. Maka apa hasilnya nak? Oke, berarti ini X pangkat 1 dikuadratin. Berarti langsung Bapak buat kuadrat ya. Tambah X pangkat min 1 dikuadratin jadi minus 2. Tambah 2 kali X pangkat 1 kali X pangkat min 1 sama dengan 4. Nah, ini tadi hasilnya berapa? Oke, pelan-pelan aja. Berarti X kuadrat tambah X pangkat minus 2 tambah 2 kali X pangkat 0. Berapa X pangkat 0? Iya, 1. Ya, sudah dapat. Nah, X kuadrat ditambah X pangkat minus 2. Itu hasilnya 4 dikurang 2. Sama dengan 2. Paham? Berarti jawabannya adalah 2. Di sini satu lagi nak. Di sini ada soal PTN ya, perguruan tinggi. Nah, bentuk sederhana dari Y pangkat min 1 tambah X dikali Y pangkat min 2 per 1 dikurang X kuadrat Y pangkat min 2. Apakah option A, B, C, ataupun E ya? Nah, maka kita menjawab menggunakan sifat-sifat yang sudah Bapak kasih kemarin. Y pangkat min 1 itu adalah 1/Y. Ya, 1/Y.
tambah X dikali Y pangkat min 2 itu nak bisa menjadi X dikali 1 Y kuadrat. Berarti itu sama dengan X per Y kuadrat. Ya kan? Nah, per 1 dikurang X kuadrat kali Y pangkat min 2. Berarti 1 per Y kuadrat dia nanti ya. 1 dikali X kuadrat berarti tetap X kuadrat per Y kuadrat. Nah, bentuknya sudah cantik seperti ini. Tinggal kita kerjakan ya. Kita bentuk lagi lebih sederhana lagi. 1 per Y tambah X per Y kuadrat. Kita samain penyebutnya ya. Sama-sama jadi per Y kuadrat. Y kuadrat dibagi Y kali 1 tetap Y. Tambah karena ini sudah tinggal X. Nah, per 1 dikurang. Samakan penyebutnya nak. Berarti per Y kuadrat aja juga. Berarti ini jadi Y kuadrat. Iya kan? Karena 1 itu per 1. Jadi Y kuadrat dibagi 1, Y kuadrat kali 1 tetap Y kuadrat. Kurang X kuadrat. Nah, kalau dia mengerjakan ini, berarti bisa Bapak buat pembagian itu bisa berubah menjadi perkalian kalau ini diubah gitu ya. Y kuadrat per Y kuadrat kurang X kuadrat. Karena ini perkalian, berarti Y kuadrat dengan Y kuadrat bisa dicoret. Hasilnya tinggal Y ditambah X per Y kuadrat kurang X kuadrat. Nah, ini bisa kita faktorkan nak. Y kuadrat kurang X kuadrat itu apa? Iya, waktu SMP ingat dulu. Itu adalah Y kurang X dikali Y tambah X. Pak, cemana tahunya Pak? Y kali Y kuadrat. Y dikali X, YX atau XY ya gitu ya, positif ya. Nah, sekarang yang ini min X kali Y, min XY. Berarti mati dong dengan Y X tadi Pak. Ya betul, min X kali X, min X kuadrat. Gitu dia nak. Bisa ya? Oke, berarti karena sama dia Y tambah X dengan Y tambah X bisa kita coret. Maka hasilnya apa nak? Iya, 1 per Y kurang X. Maka option kita adalah A. Oke, jika ada pertanyaan bisa kamu sampaikan di grup WA nak ya. Demikian hari ini kamu kerjakan kuis. Semoga nilaimu bagus. Selamat pagi semua.